Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Nah, video kita hari ini masih membahas tentang gereja sebagai kelanjutan dari video saya itu 5 hari yang lalu, kalau saya tidak salah 5 hari yang lalu itu kita bahas tentang antara gereja dan komunitas iman. Ya, 5 hari yang lalu. Lalu banyak tanggapan itu atau respon dari berbagai kalangan, baik dari saudara kita yang Protestan, juga dari yang Katolik ya, awam Katolik ya, mereka juga memberi tanggapan. Dari tanggapan itu saya memutuskan untuk membuat lagi tema tentang gereja, karena pertanyaan-pertanyaan itu memang harus memerlukan ada video lanjutan ya. Waktu dalam video itu saya menjelaskan bahwa satu-satunya gereja yang didirikan Kristus adalah gereja Katolik ya, itu satu-satunya. Selain gereja Katolik itu bukan gereja, itu komunitas iman atau kelompok doa atau kelompok studi kitab suci, tidak layak disebut gereja. Ya, dari penjelasan itu memang banyak beragam tanggapan. Saya tidak akan menampilkan satu-satu tanggapan itu. Dari situ, dari tanggapan, saya memutuskan untuk membuat video lagi sebagai kelengkapan atau kelanjutan dari katekese 5 hari yang lalu. Pertanyaan itu sekitar begini. Kalau yang dari Katolik bertanya, bagaimana kita tahu membedakan bahwa komunitas itu bukan gereja gitu? Karena mereka umat awam melihat itu karena lihat ada gedungnya, ada upacaranya, ada umatnya, jadi mereka menyatakan apa yang membedakan bahwa komunitas itu tidak layak disebut gereja. Nah, ini perlu kita mendalami bersama dalam katekese ini. Lalu yang kedua juga ada pertanyaan keberatan ya, bukan pertanyaan dari jemaat gereja ortodoks ya, tapi saya menafsirkan bahwa dari pernyataan itu mungkin dia orang yang berpendidikan khusus atau berlatar belakang teologi, karena bahasanya berbeda dengan bahasa awam ya. Dia keberatan kalau gereja Katolik itu satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus. Karena betul itu saya membuktikan yang sederhana ya, yang secara sederhana supaya dipahami oleh umat awam bahwa kalau gereja itu didirikan oleh Kristus, bukti yang paling sederhana itu adalah makam para rasul yang dijaga, yang dirawat oleh gereja itu, oleh gereja Katolik itu. Lalu dia menyatakan ya ada makam para rasul juga dijaga oleh gereja ortodoks. Itu betul. Ya, saya menyatakan ya saya setuju betul. Itu. Maka gereja ortodoks itu juga dikatakan gereja apostolik, karena ada suksesi apostolik, itu gereja ortodoks itu. Ya, tapi mereka berada di luar primat Petrus ya, itu. Jadi mereka memisahkan diri dari Roma. Jadi, tapi mereka juga gereja ortodoks adalah gereja apostolik ya, karena memiliki suksesi apostolik. Nah, ini nyambung dengan video saya yang terakhir 3 hari yang lalu, menyangkut keabsahan tabisan ya. Lalu ada suksesi apostolik. Kalau gereja ortodoks itu tabisan sah karena yang menabis itu uskup ya. Itu. Jadi bisa dikatakan bahwa gereja ortodoks itu ada gereja apostolik karena memiliki suksesi apostolik ya. Jadi tabisan itu sah ya. Yang dipersoalkan itu dalam video saya yang 3 hari yang lalu itu tentang keabsahan tabisan itu adalah pengikut dari Luther, Calvin, dan Zwingli. Karena Luther itu imam,
Kalau imam itu dalam gereja Katolik memang tidak punya kuasa untuk menabiskan orang lain. Zwingli juga begitu, seorang imam. Apalagi John Calvin, seorang awam, sehingga tidak punya kemampuan untuk menabiskan orang lain. Awam tidak bisa. Nah, itu video saya 3 hari yang lalu ya. Tapi gereja Ortodoks itu mereka punya suksesi apostolik ya, gitu. Jadi saya sudah menjawab kepada beliau, tapi Anda berada di luar ya, di luar primat Pak Petrus ya, di luar ya. Memang dari kelompok 12 rasul itu Petrus yang ditunjuk oleh Yesus sendiri. Petrus lalu yang pertama dalam peristiwa apapun ya. Nanti saya juga rencana buat lagi video tentang apakah pada abad pertama itu sudah ada paus. Ini ada pertanyaan dari seorang pendeta ya. Seorang pendeta, tapi bukan dia tanya kepada saya, maksudnya dari videonya itu dia ingin berdebat dengan Romo Cafe dengan tema yang dia ajukan itu, apakah pada abad pertama itu sudah punya paus ya. Itu. Lalu yang kedua, dia menyatakan perlu dibuktikan bahwa Petrus itu paus pertama itu. Nah, ini nanti akan saya membuat video khusus tentang itu ya. Bukan saya mau polemik dengan pendeta itu, tidak. Saya mau menjelaskan, mengajar kepada umat Katolik supaya umat Katolik juga bisa memahami ya, apakah pada abad-abad pertama itu sudah punya paus. Yang kedua, apakah benar Petrus itu paus pertama? Itu saya sudah mencari literatur ya untuk membuat video itu ya, sudah saya cari literatur. Jadi mohon maaf saya sampaikan kepada umat semua, baik dari saudara kami yang Kristen Protestan dan umat awam yang Katolik, bahwa katekese yang saya buat ini bukan berarti saya buat sendiri, tidak, pakai pemikiran saya sendiri, tidak. Saya ambil literatur resmi dari gereja Katolik ya. Jadi saya tidak, itu bedanya pengajar Katolik dengan pengajar bukan Katolik itu ya, maksudnya dalam komunitas Kristen ya. Kalau yang non Katolik mereka mengajar tuh lepas ya, bebas itu, tidak terikat ya. Jadi mereka mau ngomong apa sesuai, semakin tinggi tingkat pendidikannya dia semakin bebas dia berbicara mengajar tentang iman Kristen. Orang Katolik tidak, ya, harus berpatok pada ajaran resmi gereja, harus rujuk kepada sumber-sumber resmi gereja. Kenapa? Karena gereja Katolik itu bukan mengajar iman hasil refleksi pribadi, hasil tafsir pribadi, tidak. Gereja Katolik itu mengajar ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Nah, ini yang supaya umat awam tahu ya. Jadi kami mengajar itu kepada umat adalah meneruskan ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Ya. Bukan hasil penafsiran secara pribadi. Mungkin kalau dia berpendidikan tinggi, jadi dia tafsir bagus lalu meyakinkan untuk umat. Itu tidak, gereja Katolik tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau saya mau berkatekese itu sebelum menyusun materi itu memang saya harus mencari literatur. Tapi nanti akan saya jelaskan juga satu video khusus ya, cara mencari literatur yang valid ya untuk Katolik. Ini agak ketat ya Katolik ya. Mencari literatur itu bukan asal, ada ketentuannya mencari literatur. Ketika mengajar juga harus literatur yang valid dalam ajaran gereja Katolik. Nah, cara mengambil literatur juga ada ketentuannya. Tidak ambil aja karena buku itu bagus, uraian yang bagus, lalu kita ambil menjadi literatur untuk materi katekese. Tidak, ada ketentuannya. Ya, nah ketentuan sederhana itu, buku itu harus dicantumkan ada dua hal yaitu imprimatur dan nihil obstat.
Ya, itu nanti saya sudah siap materi, nanti akan buat video khusus supaya umat awam Katolik yang menengah ke atas ya, orang-orang terpelajar ya, orang-orang terpelajar itu kecenderungan membeli buku karena ingin tahunya besar. Karena kalau orang Katolik yang berpendidikan, awam yang berpendidikan itu ingin tahunya besar, dan caranya mereka membeli buku lalu dia baca sendiri. Maka saya akan membuat video khusus bahwa ada ketentuannya untuk mencari literatur ya. Begitupun juga literatur yang di internet ya. Ini akan saya jelaskan khusus itu fatal kalau tidak tahu itu, karena di internet itu begitu banyak literatur ya, begitu banyak literatur sehingga kita mudah untuk mendapat sumber-sumber katekese ya, menjadi rujukan dalam berkatekese. Tapi ada bahaya ya, sumber-sumber itu, tulisan-tulisan yang ada di internet itu, wah ini harus teliti ya, tidak asal ambil ya, tidak asal ambil itu. Jadi maka saya memutuskan untuk membuat video khusus tentang cara mengambil literatur untuk bahan katekese. Dan yang kedua, kita memilih buku juga, sumber juga, baik buku di toko maupun di internet itu harus hati-hati ya. Lihat dulu siapa penulisnya ya, siapa penulisnya, apakah ada imprimatur, apakah ada nihil obstat. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini hanya pengantar ya. Saya mau menyatakan bahwa pengajar Katolik itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Maka kalau ada kesan bahwa pengajar Katolik agak kaku, ya saya akui memang agak kaku. Mengapa kaku? Dia harus rujuk pada ajaran resmi. Iya. Kalau saudara kita yang dari pendeta-pendeta Protestan itu tidak ada beban, karena dia ngomong apa saja ya, tidak ada beban. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin leluasa dia mengajar itu. Dan dia tidak pernah menyatakan takut salah, takut keliru. Tidak pernah dia rasa, tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa apa yang saya ngajarin apakah salah, apakah benar. Tidak ada rasa keraguan ya waktu dia mengajar. Tapi Katolik tidak. Pendidikan tinggi tidak menjamin bahwa dia mengajar itu benar atau tidak. Mengajar itu benar. Ada keraguan yang menghantui pengajar-pengajar Katolik. Iya. Kenapa? Dia harus bersumber dari acara resmi gereja. Ya. Rujukan sementara itu yang menjadi pegangan pokok bagi orang Katolik sebagai pengajar, seperti kami sebagai pengajar itu rujukan yang utama itu Katekismus Gereja Katolik ya, itu Katekismus Gereja Katolik. Sudah terus yang menyangkut hukum itu kitab kanonik ya, kitab kanonik. Jadi kalau kami yang mengajar mengutip kitab kanonik bukan berarti kami ahli hukum, tidak. Ada orang khusus itu yang ahli hukum, ada orang khusus ya. Tapi kalau kami mengajar yang bukan hukum, itu spesialis hukum, itu kami mengutip, tapi pentafsiran yang sesungguhnya yang benar itu ya ada orang khusus. Ada orang khusus. Ya, memang ini Katolik memang mengajar tapi sadar diri juga keterbatasannya. Bukan so tahu, serba tahu, tidak. Mengajar tapi dalam kesadaran, sadar diri bahwa yang kita punya ini belum cukup. Ya, belum cukup. Maka seperti ada satu tema apa itu saya mau bahas, saya cari literatur belum dapat, maka saya mengumumkan di grup WA kami itu para dosen ya. Saya menyatakan tolong kalau ada literatur tentang ini tolong dibagi kepada saya karena saya membuat video. Ini pengajar Katolik begitu. Iya. Tidak ada literatur dia tidak akan mengajar. Bukan pakai tafsiran pribadinya, tidak. Harus bersumber dari sumber yang valid ya, itu. Dan mengambil sumber juga ada ketentuannya. Saya kira sampai ke situ ya, nanti akan kita
akan saya bahas tentang bagaimana kita mengambil literatur sebagai bahan atau materi untuk berkatekese. Oke, so kita memulai katekese kita hari ini. Katekese hari ini sebagai kelanjutan dari katekese 5 hari yang lalu, yaitu antara gereja dan komunitas iman. Nah, untuk melengkapi video yang lalu, saya memberi tema katekese kita hari ini adalah ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia. Ini. Jadi perlu kita paham, ciri-ciri ini memenuhi pertanyaan dari awam Katolik, ya, bagaimana kami tahu bahwa ini bukan gereja, ini mereka kesulitan ya. Karena bayang mereka tuh gereja tuh gedung. Kebanyakan awam itu gereja tuh gedung. Bagaimana kami bisa bedakan ini gedungnya megah sekali? Ya, ini ya saya mengerti karena awam ya, tidak kurang paham tentang konsep gereja ya. Pikiran gereja itu gedung, umatnya banyak gitu ya, hari Minggu banyak, nyanyinya bagus, itu pikiran kayak begitu. Ya makanya saya melengkapi video lalu, saya beri katekese hari ini adalah ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia. Ya, kita mulai berkatekese. Ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia atau bukan oleh Yesus Kristus secara langsung dapat dikenali dari beberapa aspek. Ini paham ini, beberapa aspek, baik historis, doktrinal maupun struktural. Ini saya ulangi lagi supaya umat awam itu paham. Ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia, dalam hal ini yang bukan didirikan oleh Yesus Kristus secara langsung, dapat dikenali dari beberapa aspek. Yang pertama aspek historisnya, yang kedua doktrinal, yang ketiga struktural. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri khas mau menunjukkan bahwa gereja yang didirikan oleh manusia. Ini tolong paham baik-baik bagi awam Katolik ya, paham baik-baik. Terutama kaum muda ya, khusus mahasiswa saya yang Katolik ya, harus paham ini. Ciri yang pertama, tidak memiliki akar historis ke para rasul. Ini tidak nyambung ke para rasul. Saya ulangi lagi, tidak memiliki akar historis ke para rasul. Ke-12 para rasul maksudnya, yaitu tidak memiliki suksesi apostolik yang sah. Kenapa? Karena tidak ditahbiskan dalam garis para rasul secara turun-temurun. Apalagi komunitas itu menolak sakramen imamat, jelas terputus suksesi apostolisnya. Ya, terputus. Sederhana sekali kita tahu menyatakan bahwa itu bukan gereja. Menolak sakramen imamat berarti terputus garis suksesi apostolik. Kenapa? Karena peristiwa tahbis itu penting, penumpangan tangan. Ya. Itu sebagai ciri yang pertama, tidak memiliki suksesi apostolik yang sah. Maka video saya 3 hari yang lalu itu mempertanyakan keabsahan tahbisan. Mengapa bertanya begitu? Ya, karena Martin Luther seorang imam, Zwingli seorang imam, apalagi John Calvin seorang awam, tidak punya kuasa untuk menahbiskan orang lain. Itu. Terus yang kedua, berdiri berabad-abad setelah zaman Yesus dan para rasul. Biasanya dimulai dari tokoh manusia tertentu, misalnya Martin Luther, John Calvin, Zwingli, Joseph Smith, dan sebagainya. Itu orang Katolik semua yang mendirikan itu, bukan orang lain, orang Katolik semua. Gitu. Saya masih ingat pernyataan Romo Patris menyatakan bahwa teologis
teologi Protestantisme itu lahir dari penolakan, ya. Lahir dari penolakan, lahir dari protes itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa gereja komunitas itu berdiri berabad-abad setelah zaman Yesus ya dan para rasul. Biasanya dimulai dari tokoh manusia tertentu, misalnya seperti Martin Luther, John Calvin, Zwingli, Joseph Smith, dan lain-lain. Masih banyak ya, dan lain-lain. Itu. Apalagi kalau reformasi itu mulai berkembang, mulai lahir itu pada abad ke-16. 1600 tahun gereja sudah ada, ya. 1600 tahun gereja sudah hidup. Nah, bagaimana mungkin kalau yang muncul 1500 tahun atau 1600 tahun lagi mereka menyatakan dirinya gereja? Ini lucu. Nah, lucu kalau menyebut lagi diri gereja. Gereja sudah ada, sudah 1500 sampai 600 tahun sudah hidup. Ya. Karena ada penolakan, karena pergerakan protes ya, sehingga mendirikan komunitas baru. Maka komunitas itu Gereja Katolik menyatakan sebagai komunitas iman, komunitas doa, komunitas atau kelompok studi kitab suci, bukan gereja. Ya, ini ciri yang pertama. Sekarang ciri yang kedua, didirikan oleh tokoh manusia, bukan oleh Kristus. Tuh. Ciri yang kedua, didirikan oleh tokoh manusia, bukan oleh Kristus. Tokohnya dikenal dan terdokumentasi sebagai pendiri dan penafsir utama ajaran. Tuh. Terus yang kedua, biasanya ada konflik. Ya. Jadi kalau muncul lagi gereja baru itu diawali dengan konflik atau perpecahan dari gereja sebelumnya sebagai alasan pendirian gereja baru. Misalnya gereja A ada yang tidak setuju atau ada masalah, lalu mereka konflik. Dari konflik itu berdiri lagi gereja baru, terus bermunculan gereja itu. Ya, apa bahasa resminya itu? Fragmentasi atau pembelahan diri, diawali dengan konflik atau perpecahan. Ini supaya umat awam Katolik tahu, perpecahan itu karena dimulai dengan konflik atau perpecahan, dengan konflik. Ya, ada penolakan sehingga berdirilah gereja baru. Dan itu mereka menyatakan bahwa mereka gereja, diberi nama lagi, nama baru, udah menyatakan gereja. Padahalnya gereja itu lahir dari gereja yang sebelumnya. Itu terus berkembang, pembelahan diri terus sampai sekarang ini. Jumlahnya sudah tidak terhitung. Ya, kita sebut angka juga percuma karena bertambah lagi. Misalnya kalau hari ini saya sebut misalnya 40.000, bisa jadi besok pagi tambah 1 lagi. Jadi kita menyatakan ya nggak perlu tentukan angka, pokoknya banyak itu perpecahan. Oke, yang sekarang yang ketiga, ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, tidak mengakui otoritas paus atau magisterium. Nih. Jadi kalau ini umat Katolik harus paham, kalau ada orang yang menolak otoritas paus dan magisterium, jelas itu yang didirikan oleh manusia. Sudah, komunitas itu yang didirikan oleh manusia, itu jelas itu. Ya, yang pertama, menolak otoritas paus dan ajaran resmi gereja Katolik. Ya. Jadi sebenarnya itu Protestanisme atau Protestan itu bukan agama baru, tidak. Itu agama Katolik yang dipelintir, bukan agama baru. Karena pada abad ke-16 itu tidak ada wahyu baru. Ya, tidak ada wahyu baru. Gitu. Jadi mendirikan komunitas gereja yang baru itu karena pergolakan, karena perbedaan, karena penolakan. Bukan gereja itu didirikan berdasarkan wahyu Allah, tidak ada wahyu lagi, tidak ada wahyu baru pada abad ke-16 itu.
Gitu. Maka kalau menolak otoritas paus dan ajaran resmi gereja itu sudah jelas itu bukan yang didirikan oleh Kristus. Nah, lalu yang kedua, mengklaim interpretasi Alkitab secara pribadi atau berdasarkan komunitas lokal ini. Ya. Susah sekali kami yang mengajar itu untuk menyadarkan mereka itu bahwa kitab suci itu itu buku imannya gereja Katolik, ya. Jatuh di tangan yang salah. Jatuh di tangan yang salah, lalu mereka baca dengan penuh semangat, tafsir sesuai dengan selera pribadi, mengajar tanpa beban, itu menolak otoritas gereja. Itu saya analogikan begini. Seorang profesor menulis buku, lalu dia ambil buku profesor itu, dia menolak profesor sebagai penulisnya. Lalu dia tafsir lagi menyatakan bahwa profesor yang penulis itu salah, dia yang benar. Nah, ini analogi seperti itu. Jadi kitab suci itu adalah bukunya orang Katolik, ya. Alkitab maksudnya bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kan Yesus Kristus, itu untuk semua orang. Tapi maksudnya firman Tuhan yang dibukukan dalam bentuk buku yang disebut Alkitab itu yang disalin oleh orang Katolik dalam biara-biara, dipilah-pilah mana yang asli, mana yang bukan, terus dikanon oleh gereja Katolik, jadilah Alkitab yang kita baca sekarang ini. Itu berpuluh-puluh tahun, tidak mudah. Berpuluh-puluh tahun baru jadi Alkitab seperti sekarang ini. Lalu Alkitab itu jatuh di tangan yang salah, tafsir semaunya dia, lalu menolak lagi otoritas gereja Katolik, menolak juga pemiliknya, tidak mengaku pemiliknya, tafsir suka-suka, itu maksudnya, ya. Dan merasa diri yang tafsir mereka yang benar. Kenapa? Tidak ada otoritas yang menegur mereka, ya, mengawasi mereka. Masih ingat video saya yang berapa bulan yang lalu, cukup lama, 3 atau 4 bulan yang lalu, saya menyatakan bahwa dalam Protestantisme itu, dalam hal tafsir kitab suci itu seperti pertandingan tanpa wasit. Tidak ada wasit itu. Dia tafsir semaunya dia. Siapa yang menyatakan tafsirmu salah? Nah, dia tidak terima kalau orang menyatakan tafsirnya dia salah. Semuanya dia benar. Itu. Ada lagi seperti pendeta kalau dia menanggapi video Romo Patriska, video siapakah, dia menyatakan akan saya buktikan, seolah-olah dia pemilik kebenaran, akan saya buktikan. Tidak punya beban sama sekali, seolah-olah kebenaran itu ada pada diri dia. Ya, kalau dia bahas tentang magisterium, akan saya buktikan ini kesalahan. Kalau membahas tentang paus, ya, akan saya buktikan. Itu bahasa-bahasa seperti itu, ya. Tidak punya beban bahwa seolah-olah kamu ini pemilik kebenaran. Tidak ada beban, ya. Seolah-olah dia ini pemilik kebenaran itu. Nah, ini ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia seperti itu. Dia merasa dirinya benar, tidak ada orang yang tegur dia. Itu orang tegur dia lawan, ajak debat. Itu ciri-cirinya. Kalau orang menegur dia, ajak debat. Dia mempertahankan bahwa saya yang benar, selain saya tidak ada. Itu. Sehingga jangan heran kalau antara pendeta yang satu itu berdebat dengan pendeta yang lain, berdebat terus itu. Itu bahasa Romo Patris itu beku naik, itu masuk akal. Karena setiap pribadi, setiap pendeta dia merasakan bahwa merasa tafsir saya yang benar. Itu. Tidak tafsir yang selain saya itu salah. Nah, kalau orang melawan, menentang tafsiran dia ada debat. Dan dia mempertahankan segala macam dengan cara dia copot sumber dari sana, copot sini, copot sana, mau membenarkan apa itu gagasan dia. Ya, misalnya contoh begini, saya beri contoh. Misalnya dia menyatakan bahwa suksesi apostolik itu tidak benar.
Itu kan dia sudah merumuskan gitu. Lalu yang berikutnya apa? Cari sumber. Copot sana, copot sini ya. Sumber yang mendukung pernyataan dia itu. Itu kalau bagi orang yang umat awam mengagumi, ya, bahwa dia hebat. Tapi kalau di mata kami yang aslinya pernah belajar teologi, ini pemandangan lucu, ya, pemandangan lucu. Itu namanya apa itu? Upaya pembodohan sengaja bagi orang. Itu. Kesimpulan dia sudah rumus awal sebelum pembahasan. Ya, lalu untuk membenarkan, memberikan penguatan dari kesimpulan yang dia sudah buat itu, dia copot sumber sana dari bapak gereja kah, dari apakah, buku siapakah, itu yang diambil sepotong-sepotong mau membenarkan seperti itu. Ya kalau begitu saya juga bisa lah. Iya, semua orang bisa lah. Kalau orang yang pernah belajar bisa lah seperti itu. Ya, tentukan dulu hipotesanya, baru diambil dari cari literatur untuk membenarkan itu. Semua orang bisa. Tapi apa seperti itu gereja Katolik? Ya tidak. Gereja Katolik itu meneruskan ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Beda. Bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Itu beda. Oke, kita kembali ke sini. Tuh. Yang kedua itu mengklaim interpretasi Alkitab secara pribadi dan berdasarkan komunitas lokal. Ini yang fatal. Ya. Orang Katolik menjelaskan, mereka menyatakan tidak salah, kami yang benar. Itu repot sekali. Karena apa? Karena saya sudah katakan tadi, Alkitab jatuh di tangan yang salah. Ya, sehingga tafsiran itu jadi parah, terjadi perpecahan-perpecahan setiap hari. Oke. Sekarang yang ciri yang keempat. Ciri keempat. Ajaran berubah-ubah dan tidak konsisten. Ini. Ajaran berubah-ubah tidak konsisten. Doktrin bisa berubah sesuai dengan zaman, budaya, dan keinginan pendiri dan pengikutnya. Ya. Jadi kalau pendeta dia tafsir sesuai dengan keinginan diterima oleh komunitasnya, ya jalan terus tuh. Ya, tidak ada orang koreksi. Jadi bisa sesuai dengan perkembangan zaman, tafsir juga sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, itu. Yang kedua, ada banyak percabangan atau denominasi karena tidak ada otoritas pusat. Itu sudah saya ngomong tadi. Ya. Gereja itu lahir diawali dengan pergolakan, berawal dengan pertentangan. Terjadi perpecahan. Selalu begitu, gereja lahir diawali dengan perpecahan, dengan pergolakan, perbedaan pendapat, ya, mulai dengan keributan, sehingga melahirkan gereja baru. Ini sudah jelas ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia. Oke, kita lanjut. Ciri yang kelima. Ciri yang kelima. Kitab suci bisa dijadikan satu-satunya otoritas. Ya. Ini, kalau yang menyatakan bahwa kitab suci satu-satunya dijadikan satu-satunya otoritas, nah itu jelas itu yang didirikan oleh gereja, didirikan oleh manusia. Ya. Mengklaim prinsip sola scriptura, hanya Alkitab, tetapi tidak memiliki penafsiran yang subjektif. Itu. Ya. Jadi kitab suci itu sebagai otoritas tertinggi, otoritas utama. Padahalnya kitab suci itu benda mati, tidak bisa berbicara, tidak bisa membela dirinya. Ya, kitab suci itu sebagai otoritas, tapi yang membaca, yang menafsirkan itu yang otoritas itu. Kitab suci benda mati, bagaimana dia menafsirkan dirinya sendiri, dia menjelaskan, oh kamu salah, saya maksudnya begini. Kitab suci tidak bisa, kan benda mati. Kalau dijadikan sebagai otoritas kebenaran, ya lucu. Iya. Dia benda mati, yang membaca itu, pembaca itu, yang menafsirkan itu otoritasnya. Sehingga otoritasnya pribadi, individu. Ya, bagaimana mau dijadikan kitab suci sebagai otoritas? Benda mati, dia tidak bisa membela dirinya, tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Makanya orang Katolik tahu bahwa itu yang komunitas yang didirikan oleh manusia itu seperti itu.
Iya, sadar itu ya yang Katolik itu, terutama yang kaum muda itu harus sadar, kritis ya, itu. Yang berikutnya menolak tradisi suci dan ajaran ajaran resmi gereja awal ini, menolak tradisi. Gitu. Aneh menolak tradisi gereja. Maka kemarin waktu perayaan Natal itu ya, kamu menolak tradisi Natal, itu tradisi gereja Katolik, tapi kenapa kamu rayakan? Gitu. Kitab suci lahir dari tradisi. Kenapa kamu pakai Alkitab itu? Ya. Ini menjadi persoalan itu menolak tradisi itu. Apa akibatnya menolak tradisi? Yang memori gereja awal itu terhapus di komunitas itu. Menolak tradisi itu artinya ya memori gereja awal itu terhapus, gereja mula-mula terhapus. Sehingga mereka tidak akui bahwa gereja Katolik itu ada gereja yang didirikan oleh Kristus. Karena menolak tradisi. Tradisi itu yang diwariskan oleh para rasul yang diteruskan oleh gereja Katolik. Ini memang agak susah juga bagaimana kita mau menyadarkan saudara-saudara kita ini. Menolak tradisi bahwa Alkitab itu memang lahir dari tradisi. Itu. Ada pendeta satu yang saya belum mau tanggapi juga, dan saya sudah bikin video itu. Ada pertanyaan dari umat itu, pertanyaan begini, mana duluan, gereja atau Alkitab? Dia menyatakan Alkitab. Aduh, ini belajar di mana kamu nih? Iya. Ada pertanyaan dari umat itu di TikTok ya. Mana duluan Pak? Gereja dengan kitab suci? Dia jawab menyatakan kitab suci duluan. Bagaimana kitab suci duluan? Iya, kitab suci dikanonkan pada abad ke-4. Lalu 400 tahun ke bawah itu kitab suci belum ada. Lalu kamu tidak anggap bahwa itu mereka itu yang percaya kepada Kristus kan? Aneh betul. Sebelum kitab suci ditulis itu umat Katolik sudah ada, pengikut Kristus sudah ada dengan nama-namanya yang mulai dari jalan Tuhan terus berkembang sampai kepada nama Katolik itu. Itu gereja yang sama, hanya nama itu berkembang sesuai dengan dinamika umat. Bukan Katolik itu lahir pada saat penggunaan kata Katolik oleh Ignatius. Oh, itu aneh itu ya, pelintiran sejarah. Yang pertama itu kelompok itu pengikut Kristus itu adalah jalan Tuhan, itu nama pertama. Iya. Jadi kok jadi nama, kok jadi mempersoalkan bilangnya gereja Katolik lahir pada saat penggunaan nama itu. Aduh, kacau juga orang-orang. Iya. Bukan itu maksudnya. Ya. Ini yang menolak tradisi dan ajaran resmi gereja awal ini. Ini sudah jelas bahwa ini didirikan oleh manusia. Pokoknya harus beda dengan Katolik itu, menolak gereja Katolik itu. Makanya kemarin waktu video saya menyatakan kalau Protestantisme itu tidak menolak gereja Katolik, tidak benci gereja Katolik, tidak beda dengan gereja Katolik, mereka kehilangan identitas. Iya, kehilangan identitas. Maka identitas mereka Protestan karena hasil protes terhadap gereja Katolik. Makanya untuk mempertahankan identitasnya mereka terus protes kepada gereja Katolik. Berarti protes jadi Katolik. Itu. Ini saya ngomong ini. Kalau dari saudara kita yang komunitas Protestantisme itu harus protes terus kepada gereja Katolik. Supaya identitas mereka semakin jelas, identitas sebagai Protestan. Kalau mereka berhenti protes terhadap gereja Katolik, mereka berhenti jadi Katolik karena hilang identitasnya. Maka orang Katolik jangan heran kalau memang saudara-saudara kita Protestan itu selalu protes kepada gereja Katolik. Ya, karena itu apa? Mempertahankan identitasnya. Iya. Kenapa? Protestan ini bukan agama baru itu. Itu Katolik yang dipelintir. Tidak ada agama baru Protestan itu. Kalau agama baru itu punya kitab suci sendiri.
Iya. Ini kitab suci nggak ada, pakai juga kitab suci Katolik itu dikatakan agama sendiri, mana mungkin. Protestan itu bukan agama baru, tidak ada wahyu lagi wahyu yang muncul pada abad ke-16, nggak ada. Itu kan dari muncul komunitas baru itu hasil pemberontakan, hasil pergolakan itu. Jadi bukan agama baru. Jadi kalau kita menyatakan Protestan itu adalah Katolik yang dipelintir, iya. Makanya ada satu di video saya menyatakan, berhenti, kamu tidak boleh ngomong lagi, jangan urusin agama orang. Loh, dikiranya Protestan itu agama lain kan? Protestan itu adalah agama Katolik yang dipelintir. Tidak ada agama baru. Iya. Oke, kita kembali ke sini. Tuh. Ciri yang keenam. Tidak memiliki tanda-tanda gereja sejati. Jadi, tanda-tanda gereja sejati itu seperti terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 811. Apa tanda-tanda gereja sejati? Tanda-tanda gereja sejati, gereja yang didirikan oleh Kristus sejati adalah satu. Ya, artinya satu dalam iman, satu dalam kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kudus. Maksudnya dipenuhi rahmat Allah dan sakramen. Yang ketiga, Katolik. Katolik maksudnya universal, mencakup seluruh dunia. Tuh. Maka satu hari saya menyatakan Allah itu Katolik. Allah itu Katolik. Lalu umatnya kaget tuh. Kok Allah Katolik? Ya, Katolik itu universal. Allah untuk semua orang. Allah untuk semua alam semesta. Maka Allah Katolik. Kenapa? Allah untuk semua orang, tidak bisa Allah untuk satu orang. Karena Allah itu untuk universal, untuk semua makhluk, maka Allah itu Katolik. Gitu. Yang kedua, saya ngomong lagi, pohon itu Katolik. Kenapa Katolik? Karena pohon itu dimanfaatkan oleh semua orang, universal sifatnya. Gitu. Kadang-kadang umat kaget, tapi memang harus hati-hati ya. Kadang-kadang tidak paham salah tafsir ya. Yang ketiga itu sifatnya Katolik, universal, mencakup seluruh dunia. Maka Allah adalah Allah Katolik, ya, karena Allah untuk semua orang. Gitu. Yang keempat itu apostolik, maksudnya berasal dari para rasul. Ya. Rasul meninggal, cari ganti, langsung meninggal, cari ganti terus melalui penumpangan tangan. Contohnya, di mana contohnya? Contohnya ini, siapa rasul itu yang menjual Yesus itu? Yudas ya, Yudas Iskariot meninggal. Lalu para rasul kumpul lagi memilih penggantinya, maka jatuh kepada Matias. Itu buktinya begitu. Rasul meninggal, cari ganti terus sekarang sampai kepada para uskup yang diketuai oleh Paus. Itu namanya suksesi apostolik yang tidak terputuskan. Iya. Paus itu pengganti Santo Petrus. Gitu. Para uskup adalah pengganti para rasul, maka para uskup dalam kesatuan dengan Paus sebagai kepala, sebagai ketua, sebagai pengganti Petrus yang berkedudukan di Roma. Dan Paus itu adalah uskup Roma. Saat tertentu dia bertindak sebagai pengganti Petrus, tapi kalau waktu rapat bersama, posisi Paus itu adalah uskup Roma, sama seperti uskup-uskup lain. Nah, ini yang kadang-kadang saudara kita yang dari komunitas Protestan itu nggak paham itu. Iya. Kapan posisi Paus itu adalah pengganti Petrus? Kapan posisi Paus itu adalah uskup Roma? Ini yang tidak dipahami. Memang tugas kami untuk mengajarkan itu, untuk mengajar. Ya. Jadi posisi Paus itu kan ada dua. Dia uskup Roma, sekaligus Paus sebagai pengganti Petrus. Ini suksesi apostolik ya. Jadi saya ulangi lagi,
ciri yang keenam itu, ciri yang itu tidak memiliki tanda-tanda gereja sejati menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 811. Apa ciri-ciri gereja sejati yang didirikan oleh Kristus? Yang pertama satu, gereja yang satu. Satu dalam iman, satu dalam kepemimpinan. Yang kedua kudus. Maksudnya dipenuhi oleh rahmat Allah dan sakramen. Nah, sekarang komunitas yang gereja yang didirikan oleh manusia itu mereka menolak sakramen. Bagaimana? Kehilangan sarana untuk menyalurkan rahmat. Iya. Kehilangan sarana dalam menyalurkan rahmat Allah. Kenapa? Sakramen ditolak. Itu 7 sakramen tolak 5. Iya, hanya 2 yang diterima. Itu pun diberi pemaknaan yang baru, makna yang baru. Iya, itu namanya dipelintir. Terima 2, tapi memberi makna yang baru. Itu. Nah, sekarang kalau menolak sakramen, tidak ada sarana penyaluran rahmat Allah kepada manusia. Jadi seperti itu, ini orang Katolik pahami ya. Kudus artinya dipenuhi rahmat Allah dan sakramen. Sakramen itu sebagai sarana penyaluran rahmat Allah itu. Kalau tidak ada sarana, bagaimana menyalurkan? Itu. Contoh, misalnya air di gunung sana. Sudah sampai ke manusia untuk bisa minum, kan harus ada sarananya kan? Minimal pakai bambu atau kalau yang bagus itu pakai pipa leding lah. Menyalurkan ke umat. Ya itu memang kalau penyaluran rahmat itu sarananya sakramen. Sakramen ditolak ya nggak ada penyaluran itu. Rahmat Allah mengalir di tempat lain buang-buang saja itu tidak sampai kepada Anda karena tidak ada sarana. Itu. Sarana penyaluran rahmat Allah itu melalui perayaan sakramen. Sakramen ditolak selesai. Bahasanya Roma Patis bilang kuah kosong selesai. Hanya nyanyi-nyanyi doang, nyanyi-nyanyi loncat-loncat khotbah, baca kitab suci selesai. Sarana penyaluran rahmat nggak ada. Menolak sakramennya selesai, kuah kosong benar. Ya. Oke, yang ketiga kudus. Kudus maksudnya universal, mencakup seluruh dunia. Gereja Katolik itu merangkum semua suku bangsa. Nggak ada beri nama pakai suku. Ya, nggak ada. Gereja Katolik itu semua orang. Ya. Misalnya gereja Katolik di suatu tempat, di situ umatnya itu ada suku ini banyak sekali. Karena gereja Katolik itu ya untuk semua orang. Yang keempat itu apostolik, maksudnya berasal dari para rasul. Nah, bukti bahwa gereja Katolik itu apostolik sebagai penerus para rasul, ya sederhana sekali. Saya meyakinkan umat yang sederhana, umat awam itu, makam para rasul dijaga dan dirawat oleh gereja Katolik. Ya. Dan supaya tahu bahwa gereja Roma, Vatikan itu langsung di makamnya Santo Petrus. Itu buktinya. Nah, kalau yang lain di luar mengaku bahwa gereja, tanya kepada dia, makam siapa yang kamu jaga, kamu rawat itu? Tidak ada makam para rasul, itu sudah jelas, itu didirikan oleh manusia itu. Tidak ada kelanjutan. Iya, saya kira ini sudah beberapa kali saya ngomong itu ya. Bukti itu loh. Paling tidak harus dia bukti bahwa dia gereja lanjutan dari para rasul, ya makam para rasul dia jaga, dia rawat gitu. Nah, gereja yang didirikan manusia tidak memenuhi semua tanda ini. Maksudnya tidak memenuhi 4 tanda ini, yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Nggak ada. Ya. Tidak ada. Itu. Oke, sekarang yang ketujuh. Ciri yang ketujuh. Kurangnya kehadiran sakramen yang sah. Ini saya sudah sedikit singgung tadi. Kurangnya kehadiran sakramen yang sah. Banyak gereja hasil buatan manusia hanya memiliki simbolisme, simbol aja. Simbolisme, bukan sakramen yang mengalihkan rahmat Allah kepada manusia karena tidak memiliki imam yang valid. Itu nggak ada imam. Itu komunitas yang tidak ada imam, maka jangan kaget umat Katolik, dalam komunitas itu tidak ada altar. Iya, itu sudah jelas bahwa komunitas itu didirikan oleh manusia. Di dalam komunitas itu tidak ada altar.
altar dibuang, yang ada hanya mimbar bacaan. Sedangkan gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus itu harus ada mimbar bacaan, ya. Harus ada altar, harus ada panti imam. 3 ini penting. Itu tanda bahwa gereja itu gereja yang didirikan oleh Kristus tuh. Sudah jelas itu. Nah, kalau di komunitas lainnya didirikan oleh manusia itu tidak ada altar. Mengapa tidak ada altar? Karena upacara kurban harus dilakukan oleh seorang imam tertabis. Iya. Kalau bukan imam tidak bisa. Iya. Anda berkat kepada apa saja kepada umatmu, nggak bisa. Karena apa itu tabisan itu dipertanyakan. Kalau Anda ditabiskan, Anda menyalurkan rahmat Allah kepada manusia melalui imamat, melalui sakramen imamat. Seperti itu. Iya. Nah, kalau ini untuk umat awam Katolik supaya paham, kalau Anda masuk di gereja di sana itu ada meja altar, ada altar. Yang kedua ada meja mimbar bacaan, itu ambo bahasa kita. Terus ada panti imam di belakang itu. 3-nya harus ada. Nah, panti imam itu apa? Lambang bahwa imam itu adalah simbol Kristus sebagai raja. Itu yang di atas itu, yang di panti imam itu. Nah, pada saat pembukaan itu imam menyatakan, memberi salam kepada umat. Apa kabar? Itu maksudnya Kristus sebagai raja menyapa umatnya. Terus yang kedua, ambo, mimbar bacaan itu. Pada saat imam membaca kitab suci khotbah, itu menghadirkan Kristus sebagai nabi. Kristus mengajar kepada umatnya. Simbol. Nah, lalu yang ketiga, ketika imam berdiri di meja kurban altar, itu menghadirkan Kristus sebagai imam, melakukan upacara kurban. Simbol seperti itu. Ini baru betul gereja yang didirikan oleh Kristus. Nah, kalau gereja yang didirikan oleh manusia, tidak diperhatikan itu. Tidak diperhatikan. Terutama altar nggak ada. Tidak ada altar di dalamnya. Ya, ini supaya umat Katolik yang awam itu paham ya. Kalau Anda diundang dalam persekutuan itu, kalau Anda lihat situ upacara itu, tidak ada altar, jangan heran, jangan kaget. Altar tidak ada. Gitu. Oke. Misalnya begini, baptisan tidak sah. Oke, baptisan tidak sah itu kemarin ada tanya juga. Bagaimana kalau baptisan tidak sah? Bagaimana dengan baptisan? Saya menjawab begini. Saya menjawab, baptisan itu dikategorikan baptisan darurat. Itu. Ya, baptisan darurat karena petugas baptis yang biasa itu hanya imam. Yang luar biasa, maksudnya darurat itu semua orang yang sudah dibaptis. Misalnya awam Katolik yang sudah dibaptis, dalam keadaan darurat, dia bisa membaptis orang. Misalnya dalam bahaya sekatung maut, itu dia bisa membaptis orang. Kalau orang minta dibaptis, dia baptis. Sah, gitu. Baptis dalam keadaan darurat. Lalu bagaimana dengan baptisan dari komunitas lain yang tabisannya itu yang tidak diakui, tidak sah menurut persepsi gereja Katolik ya, dalam perspektif teologis dan sakramental gereja Katolik ya, itu dikategorikan baptisan darurat. Itu apakah sah sejauh dia menggunakan formula Tritunggal, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sah. Ini saya sekaligus menjawab pertanyaan umat Katolik di video saya yang lalu. Oke, saya kira ini 7 ciri ini, sudah bisa kita membedakan mana gereja yang didirikan Kristus dan mana gereja atau komunitas iman yang didirikan oleh manusia. Nah, sekarang kita sedikit kenal ya tokoh-tokoh pendiri gereja buat manusia ya, tokoh-tokoh pendiri gereja buatan manusia. Banyak, tapi saya sebut beberapa saja. Gitu. Yang pertama, gereja atau denominasi.
Lutheran itu pendirinya Martin Luther. Seorang imam biara dari kongregasi Agustinus. Nah, kita di Indonesia itu Imam Agustinus itu berkarya di Irian, ya, di Irian Jaya sana. Itu satu gereja Lutheran, pendirinya Martin Luther, seorang imam. Itu Calvinis, pendirinya John Calvin, seorang awam Katolik. Itu. Sudah di video saya bahas. Terus Anglikan itu pendirinya Raja Henry ke-8 karena dia ingin menikah kembali. Vatikan tidak mengizinkan karena hukum ilahi tidak bisa tunduk kepada kuasa manusia. Karena dia mau menikah kembali, minta supaya hukum ilahi itu dilonggarkan untuk dia karena dia raja. Vatikan tidak menerima, akhirnya terjadilah gereja Anglikan itu. Yang ketiga gereja Baptis itu John Smith, ya, tahun 1534 itu. Lalu Saksi Yehova Charles Russell tahun 1870-an. Mormon Joseph Smith, ya, itu. Ini contoh, masih banyak tapi saya gereja-gereja seperti ini nanti berkembang banyak sekali dipecah sampai tidak bisa dihitung. Gitu. Baca terus, ya. Dan selalu saya katakan tadi, perpecahan gereja baru, mendirikan gereja baru diawali dengan pergolakan. Ya. Ada ketidakcocokan atau ada keberatan dengan gereja yang pertama sehingga mendirikan gereja baru, itu maksudnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya kira katekese kita cukup demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga bisa melengkapi video saya yang lalu, sehingga tahu bahwa mengenal ciri-ciri gereja yang didirikan oleh manusia. Saya mengharap supaya umat Katolik juga bisa memahami dengan katekese ini, terutama kaum muda, ya. Terutama kaum muda ini harus belajar banyak tentang gereja Katolik supaya Anda tidak mengambil langkah yang salah dalam kehidupan masyarakat, ya. Saya kira demikian. Misalnya dalam penjelasan saya ini kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf karena saya tidak punya maksud untuk menyinggung, tapi saya hanya betul-betul berkatekese untuk umat Katolik, terkhusus untuk kaum muda Katolik, ya. Saya kira demikian. Semoga Tuhan memberkati kita semua di mana saja berada. Amin.